Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa media Ansor Bangil dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah di tengah hujan yang tidak kunjung berhenti sampai pada malam hari ini, tapi kita tetap semangat untuk mengaji di dalam program MAB, yaitu Ngaji Milenial Kitab Wasiyatul Mustafa, yang berisi tentang nasihat-nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan kepada kemenakan beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk kita semuanya yang mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, man ightasala yaumal jum'ah ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizani." Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali," kata beliau, "man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi saja pada hari Jumat, maka ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah." Maka Allah akan memaafkan, akan mengampuni dosa-dosanya dari Jumat pertama tempat dia mandi sampai kepada Jumat berikutnya. Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan maaf, Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang mandi di hari Jumat sampai pada Jumat berikutnya. Begitu luar biasanya hari Jumat, begitu istimewanya hari Jumat. Sampai ketika kita mandi, Allah memberikan ampunan untuk dosa-dosa kita. Zalika thawaban fi qabrihi. Dan itu juga akan menjadikan pahala untuk kita semua ketika kita sudah berada di alam kubur. Wa thaqula ala mizanih. Dan ibadah kita di hari Jumat akan memberatkan timbangan kita kelak. Akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak. Subhanallah, sungguh luar biasa istimewanya hari Jumat, keistimewaan hari Jumat, sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, dosa kita akan diampuni oleh Allah dari Jumat pertama menuju Jumat berikutnya ketika kita mandi di hari Jumat. Ada sebuah kisah tentang istimewanya hari Jumat, luar biasanya hari Jumat, ketika pada zaman Malik bin Dinar ada dua orang saudara, di mana dua orang kakak beradik ini kedua-duanya sama-sama menyembah api, memuja api. Si kakak memuja api selama kurang lebih 73 tahun. Sedangkan si adiknya ini memuja api kurang lebih selama 53 tahun. Suatu waktu si adik ini menyampaikan kepada kakaknya, "Wahai kakak, kok coro Jawa nggih, Cak, awak dhewe iki wis suwe puluhan tahun nyembah api, puluhan tahun memuja api. Coba kira-kira awak dhewe ngetes saiki nang api. Dites ya apa, Dik? Coba awak dhewe iki
meletakkan anggota tubuh kita atau meletakkan tangan kita ke atas api. Lek sampai awak dewe iki gak panas kena api, ayo diterusno nyembah api. Berarti bener sing awak dewe lakoni iki. Tapi lek ternyata awak dewe ke tangane iki menyentuh api, kemudian sakit, kemudian panas, dan api itu menyakiti tubuh kita, maka kita hentikan untuk memuja api. Berarti itu sudah tidak benar. Ya sudah, singkat cerita sama kakaknya, ya sudah, sekarang kamu hidupkan api. Disumetaken. Terus menghidupkan, menyulut api unggun. Tadi menyumetkan sampai. Menghidupkan api unggun. Setelah api sudah berkobar banyak, berkobar tinggi, Caca adik ini bingung. Ayo Cak, tangannya sampean coba, sampean tuk nang geni iku. Ojo aku Dik, aku kan wis suwe nyembah api. Coba kau naik wis. Nah, akhirnya singkat cerita adiknya yang mengedukkan. Nah, apa mengedukkan itu? Menjulurkan tangannya ke atas api. Ternyata sik panas. Aduh, wahai api, laknat sekali engkau, kata adiknya tadi itu. Aku wis nyembah kon pirang-pirang puluh tahun. Aku wis memuja engkau selama puluhan tahun. Tapi kenapa engkau masih menyakiti anggota tubuh kami? Tapi kok tanganku ki sik panas kena kon. Kok seandainya kau ini bener tak sembah, kok seandainya kamu ini baik, bener untuk aku puja-puja, maka semestinya engkau tidak menyakiti tanganku dengan panasnya apimu terhadap tubuhku. Ya sudah, mulai saat ini, wahai kakakku, katanya adik tadi itu, saya akan berhenti menyembah api, saya tidak akan melanjutkan ritual atau penyembahan terhadap api. Tapi si kakak menolak, ya wis Dik, kau naik wis sing gak usah nyembah api, aku sik pancet nyembah api. Soalnya aku sih gak nemu pangeran lain selain api. Ya wis Kak, sakarepe sampean. Si adik ini pulang kepada keluarganya, pulang ke rumahnya, memberitahukan kepada seluruh keluarganya, anak istrinya, bahwasanya mulai detik ini kita tidak perlu lagi menyembah api. Setelah berangkat dari rumah yang asal, pergi mengembara. Kemudian di tengah jalan, di tengah tempat itu, si adik ini melihat ada pengajian, ada majelis taklim yang diisi oleh Malik bin Dinar. Tanya, masuk dia ke dalam. Wahai fulan beserta keluarganya, silakan masuk ke dalam, jangan cuma di luar saja. Ada apa engkau kok sepertinya bepergian jauh dari rumah beserta anak dan istri? Iya Syekh, sesungguhnya dia ceritakan, si adik menceritakan, selama ini puluhan tahun ini saya menyembah api dengan kakak saya beserta seluruh keluarga besar kami. Kok tiba-tiba ketika saya punya pikiran untuk mengetes api ini kok ternyata masih panas. Berarti api ini tidak berhak untuk saya sembah. Api ini bukan Tuhan yang sebenarnya saya cari. Lalu bagaimana yang sebaiknya untuk kami sekeluarga ini? Sudah diceritakan tentang masalah Islam oleh Malik bin Dinar, bahwa Islam itu seperti ini, Islam begini, Islam mengajarkan kelembutan, Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kedamaian dan seterusnya. Akhirnya si adik ini tertarik masuk ke dalam agama Islam beserta seluruh keluarganya. Maka semua jamaah ini menangis karena terharu, bahagia, sebagaimana bahagianya kita ketika ada saudara kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu si syekh ini berkata kepada si adik tadi itu, "Wahai fulan, tunggu di sini sebentar. Saya akan berdiri, saya akan beranjak, saya akan mengumpulkan uang kepada seluruh jamaah untuk diberikan kepada kamu sekeluarga, karena engkau berhak menerima harta tersebut." Maka dijawab oleh si adik tersebut, "Wahai syekh, wahai guru, saya kesini untuk mencari kebenaran, saya kesini untuk mencari kebaikan, saya kesini bukan untuk menukar agama saya dengan harta. Maka mohon maaf, saya tidak bisa menerima harta, saya pamit pulang sekeluarga." Pun singkat cerita pulang si adik ini beserta anak istrinya ke rumahnya. "Wahai suamiku, bagaimana sekarang kita ini? Kita tidak punya pekerjaan, kita sudah tinggal di tempat yang baru. Awak dhewe iki gak duwe penggawean, Mas, menimbangan opo? Wis Dik, ojo bingung. Aku saiki wis duwe pangeran.
Pangeranku Gusti Allah. Meni aku tak nyambut gawe, meni aku tak ikhtiar, tak usaha, tak jaluk nang Gusti Allah. Wis ayo saiki turu. Pun tilem, besoknya bangun, pergilah ke pasar. Si adik ini berikhtiar ngelamar pekerjaan nang toko-toko, nang warung-warung, di seluruh pasar tidak ada satupun yang mau menerima dia sebagai pegawai atau pekerja. Keliling sampai seharian penuh. Wis akhirnya bingung, waduh kok kawan sing gelem terima aku rek. Akhirnya ketok masjid. Orang ini melihat ada masjid. Oh ya, itu ada masjid, itu ada rumah ibadah untuk agama saya yang baru, agama Islam. Ya sudah, saya mau bekerja kepada Allah sekarang. Pun ibadah nang masjid sampai bengi. Metu ke masjid sik mboten angsal duwe wong ancen ibadah tok. Ibadah napa wiritan salat. Akhirnya mulai pulang. Ya sudah wis, mungkin hari ini belum ada rezeki saya, pulang. Ditakoni ambek bojone, "Mas, Cak, endi duwe emang, Cak? Sampeyan metu dolek penggawean, dolek nyambut gawe." Gak ono Dik, durung oleh saiki. Meni kae dibayar ambek sing mempekerjakan aku, kata suaminya tadi menutupi. Wis, ayo sekarang kita tidur. Tilem, Pak. Dalam keadaan lapar, tilem semuanya. Besoknya bangun lagi, berangkat lagi ke pasar lagi. Setiap sepanjang hari pergi ke pasar, pergi ke teman-teman, ke orang-orang untuk mencari pekerjaan. Gak nemu-nemu. Di tengah harinya masuk masjid ibadah sampai malam. Keluar dari masjid masih belum dapat uang. Mulai, oh kok coro kulo, kok coro saya, mungkin sampean metu ndolek duit, mulai gak nggawa duit. Wah, ngomel bojone. Isok pecah kabeh piringe. Tapi niki mboten, ketika wangsul, ya apa Mas wis oleh duit, durung dibayar saiki, meni paling dibayari. Akhirnya besoknya diulangi lagi. Bertepatan besoknya ini pada hari Jumat. Hari di mana hari Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa. Napa? Tuane para hari, bapake para dina, rajane para dina niki dina Jumat. Wis seperti biasa setiap mulai pagi sampai siang menjelang sore orang tersebut berkeliling ke pasar, orang tersebut berkeliling ke toko-toko, tetap mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Kemudian sampai zuhur beliau ke masjid, masuk mengikuti sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, selesai sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan itu di rumah si fulan tadi ini, griyane wong lanang niki ana wong tok. Assalamualaikum, dibukakno mbek bojone. Iki sing lanang gak ero niki, sing lanang kok ana masjid Jumatan. Ternyata bersamaan dengan buyarnya sholat Jumat, di rumah orang tersebut ada orang tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan sama istrinya. Ternyata orang yang tok niku orang laki-laki ganteng, wedhe dhuwur, putih bersih, wangi, ganteng luar biasa. Membawa sebuah nampan, kok coro-jowore talam, nampan yang terbuat dari emas. Ini taburan emas kabeh nampan iki ditutupi tisu, ditutupi napa? Kain, lembar kain. Wahai fulan, ada apa? Kau mencari siapa? Suamiku masih pergi bekerja dan sekarang sedang sholat Jumat di masjid. Enggak, saya kesini hanya ingin memberikan ini kepada engkau dan keluargamu. Loh, ini apa? Ini adalah bayaran dari pekerjaan suamimu selama beberapa hari kemarin. Kok lek bojomu teko, suami ini sampean datang, tolong sampaikan ini bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kaget, istrinya kaget, loh kok langsung ono bayaran teko Allah barang iki. Apa berupa talam dari emas. Niki turun dibuka niki sih. Oh ya sudah, kalau gitu nanti saya sampaikan kepada suami saya. Bojone sik durung-durung nggih niki nggih. Kalau masjid bojone sih ibadah wiridan sih. Akhirnya tamunya pulang, talamnya dibawa masuk, dibuka kain niku wau, ternyata isinya uang. Kisaran kurang lebih 1000 dirham.
kepingan 1.000 dirham uang. Oh kaget, ya seneng, ya kaget. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata suami saya bekerja beberapa hari kemarin ini bayarannya luar biasa. Akhirnya saya dari 1.000 dirham ini dijukuk 1 dirham ambek bojone. Nggih, teko 1.000 dijukuk mek 1 dirham. Red. Mau dibelanjakan. Orang-orang toko nggak mau nerima. Apa ini? Uang apa ini? Ini bukan uang kita. Belanja mana gak terima, ini bukan uang kita, ini bukan uang kita. Akhirnya penasaran bocor ini digawa nang bank. Kok zaman sekarang bank lah. Digawa nang bank, ambil bank dites. Ternyata uang dirhamnya itu lebih tebal 2 kali lipat dari uang yang semestinya di zaman itu, dan lebih abot 2 kali lipat dari uang yang semestinya di zaman itu. Kaget bang, ini kaget. Mbak, Bu, sampean oleh tukon di 2 iki. Mboten wingi bojo kula nyambut gawe. Ono uang ngeterno bayarane niki. Takon lho kok iso nyambut gawe apa bojone sampean? Bojoku nyambut gawe metu nang pasar, mari ngono menyerahkan semuanya kepada Allah, mengaitkan semuanya kepada Allah. Lho siapa Allah itu? Kebetulan sing duwe penjaga bank niki bukan orang Islam. Akhirnya takon, wahai ibu, ceritakan kepadaku tentang agama yang diikuti oleh suamimu. Diceritakan pertama kali mereka masuk Islam, sampai pada hari itu mereka diuji tidak makan 2 hari 2 malam, sehingga sampai pada hari itu dia mendapatkan bayaran yang sebegitu luar biasanya. Akhirnya sampai bos bank sak pegawai ini mlebu Islam kabeh. Izinkan ajarkan kami memeluk agama yang dipeluk oleh suami dan keluargamu. Mlebu Islam kabeh, Pak. Di lain tempat di suaminya tadi metu ke masjid, rodok bingung bojone, waduh ya apa iki rek. Wis aku pamit 3 dino iki wis nang bojoku. Sudah 3 hari kok nyambut gawe, wis kadung muni nyambut gawe aku iki. Kok mulai gak nggo dhuwit maneh ya apa. Akhire nemu napa kresek. Kok cara saiki kresek lah. Oh ngene wis. Kresek iki tak wadahi lemah. Dimasukkan pasir, tanah ke dalam kresek. Nanti kalau istriku tanya, akan saya jawab, saya bekerja di perusahaan gandum. Kok cara saiki aku tak ngomong nyambut gawe selepan ae wis. Dadi kalau ditakoni tak warai iki isine beras. Padahal niki lemah. Wis saking gak nemu cara wisan. Pun ya Allah, saya pulang, saya sudah berikhtiar dan saya sudah berdoa kepadamu, maka saya pulang dengan membawa kresek isi lemah. Kulo gak niat goro, tapi saya juga tidak mau mengecewakan anak istri saya. Wes mulai tutup omatuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kait dibuka lawang niku mambune gak koyo biasane. Loh, kok mambu gule iki? Loh, kok mambu sate iki? Loh, kok mambu embek ono sapine barang rupane kok wake mambune iki. Kok jek nikmate? Iki wis gak karu-karuan weteng ngene iki nggih. Wis pirang-pirang dina gak mangan. Ya Allah, iki panganan opo kok dengarin berasal dari dalam rumah saya. Takon, wahai istriku di mana engkau? Saya sedang berada di dapur wahai suamiku. Mlebu teng griale kaget. Si bapak si fulan ini kaget ternyata di meja makan itu banyak sekali makanan. Iwak, wah iwak napa mawon wonten? Takon, wah istriku engkau dapat dari mana makanan ini? Saya belanja suamiku, saya masak. Iya, tapi kan oleh di 2 iki. Loh, sampai niki ya opo sih? Kan sampai jare nyambut gawe. Jare sampai nyambut gawe nang wong nyambut gawe nang pangeran. Mang ono wong teko ngeterno bayarane sampean. Wingi-winginane gak kober ngeterno, kobre iku mang mari Jumatan iku mang. Apa bayaran yang dibuka? No, ternyata uang 1.000 dirham. Isine talam, wadai talam berlumurkan emas. Wis emas kabeh talamnya. Oh akhirnya sujud syukur suaminya ini. Si fulan ini sujud syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Barokah saya berikhtiar berusaha. Barokah saya berdoa di hari yang engkau muliakan ini ya Allah. Engkau memberikan keistimewaan, fadilah yang sangat luar biasa untuk saya dan keluarga saya. Akhirnya takon bojone niku sing wedok wau.
"Ya, Mas, iku kresek isi apa, Mas? Sampeyan kok mulai-mulai nggowo kresek. Wis aja takon-takon iku, gak penting." "Loh, jok ngono sih, coba delok aku kene." Ojo. Wis tak delok. Ternyata begitu dibuka kreseke isi gandum, isi beras, isi semua makanan-makanan pokok yang ada pada zaman itu. Tambah kaget sing lanang, "Lu, jarene atine mang prasaku sing tak lebokno iki mang lemah kok dadi beras iki. Sing tak lebokno iki mang krekel-krekel kok dadi gandum iki." Alhamdulillah, dia semakin bersyukur, dia semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Maha belas kasih, dan bahwasanya keutamaan di hari yang dimuliakan, di hari yang utama ini adalah benar-benar nyata adanya. Maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang memiliki satu hari di mana hari ini adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya hari Jumat. Saking mulianya hari Jumat niki, jadi kalau disebutkan oleh Rasulullah, mandi saja itu dosanya diampuni. Kemudian dijadikan bekal di alam kubur. Kemudian juga dijadikan pemberat timbangan amal kebaikannya kelak ketika di hari timbangan. Dan juga istimewanya hari Jumat ini hanya diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten umat nabi-nabi lain, di umat-umat Rasul yang lain itu tidak ada kemuliaan hari Jumat. Yang ada hanya di umatnya Nabi Muhammad. Suatu ketika di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niki pernah suatu ketika naik ke bukit Baitul Maqdis, dukur gunung, dukur bukit. Di mana di satu bukit ini ditinggali oleh beberapa orang, oleh satu kaum, oleh banyak orang, banyak umatnya beliau yang ibadah niki mboten mudun-mudun. Ibadah selama 70 tahun. Nabi Musa nyambangi takon Nabi Musa, "Wahai umatku, apa yang kau lakukan di sini?" Kata terus kata umatnya tadi menjawab, "Wahai Nabiullah Musa alaihi salam, kami berada di sini sudah selama kurang lebih 70 tahun kita beribadah kepada Allah. Dungo nang Gusti Allah, sujud nang Gusti Allah, nangis nang Gusti Allah, benar-benar ibadah semaksimal ibadah. Langit sebagai baju kita, tumbuh-tumbuhan sebagai makanan kita, air hujan sebagai minuman kita." Terus umat Nabi Musa niku wau. Nabi Musa bangga. "Ya Allah, terima kasih saya dikaruniai umat yang begitu luar biasanya beribadah kepadamu ya Allah." Bangga Nabi Musa, senang Nabi Musa. Oleh enggak ada umat yang ibadahnya luar biasa selama 70 tahun gak mudun-mudun. Niki mawon kula sik 30 tahun kadang-kadang ibadahnya bolongnya gak karu-karuan. Niki 70 tahun gak mudun-mudun, gak mandek-mandek ibadahnya. Nabi Musa bangga. Kemudian Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya kelak akan ada umat di mana umat ini akan memiliki satu hari, yang mana satu hari ini melebihi kemuliaan umatmu sing ibadah 70 tahun iku mang." Kaget Nabi Musa, penasaran, "Loh, kok bisa gitu? Hari apa itu? Ya Allah, wahai Tuhanku." Besok itu di umatnya Muhammad, Nabi Muhammad SAW ada satu hari, yaitu Yaumul Jum'ah, dino Jumat. Di mana satu hari Jumat niki wau nggih. Dino Jumat kapan dino Jumat? Ben. Saiki Selasa, Rebo, Kamis, Jumat 3 hari lagi niku kemuliaannya melebihi kemuliaannya umatnya Nabi Musa sing ibadah 70 tahun gak ono mandeke blas. Nabi Musa kepingin, "Ya Allah, kula nggih kepingin, berikanlah kami juga hari di mana hari yang kau berikan kepada Muhammad beserta umatnya." Kata Allah, "Wis, wahai Musa, hari Sabtu itu hari untukmu. Hari Minggu untuk Nabi Isa.
hari Rebo untuk Nabi Ibrahim, hari Kamis untuk Nabi Adam, hari Jumat untuk Muhammad beserta seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita bersyukur memiliki satu hari yang sangat mulia, satu hari yang sangat agung, bahkan kemuliaannya, keagungannya melebihi umatnya Nabi Musa yang beribadah selama 70 tahun tiada henti tanpa ada istirahatnya sama sekali. Maka kita wajib memuliakan dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan khususnya di hari Jumat. Kebaikan kita lakukan setiap hari, tapi ketika hari Jumat kita totalkan kebaikan yang kita bisa, kita totalkan ibadah yang kita mampu untuk kita laksanakan sebaik-baiknya, semuanya semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, alaika ya Ali, alaika bisiwaki fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani. Wahai Ali, bersiwaklah karena dalam siwak menyimpan 24 keutamaan, 24 fadilah untuk agama dan badanmu. Dengan siwak, Rasulullah salah satu sunnah Rasul yang harus kita kerjakan adalah bersiwak. Banyak sekali fadilah-fadilah yang terdapat dalam siwak, dalam badan kita, untuk badan kita, juga untuk kesehatan kita, untuk agama kita. Dengan bersiwak, malaikat mencintai kita, malaikat mendekat kepada kita. Dengan bersiwakan, bersih mulut kita. Dengan bersiwakan, dihapuskan dosa-dosa yang keluar dari mulut kita. Dengan bersiwakan, kesehatan mulut kita terjaga, juga seluruh tubuh kita terjaga. Dengan bersiwakan, banyak sekali fadilah-fadilah yang terdapat di dalam siwak, baik untuk badan kita juga untuk agama kita. Ya Ali, Rasulullah melanjutkan, alaika bis sholati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Wahai Ali, wajib bagimu untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Kerjakanlah sholat di awal waktu. Kenapa? Karena sholat adalah rajanya fadilah. Sholatnya itu kepoloi. Kalau anggota tubuh kita itu sirai, itu sholat. Raja, kepala, pimpinan dari semua kebaikan dan kelebihan Allah itu terdapat di dalam sholat. Pimpinan dan paling api-api ibadah itu ada di dalam sholat. Maka harus wajib bagi kita untuk mengerjakan sholat, lebih-lebih sholat di awal waktu. Karena apa? Karena baik dan buruknya manusia itu tergantung dari baik dan buruknya sholat manusia tersebut. Maka bersolatlah di awal waktu, jangan sampai menunda-nunda sholat, karena ujian bagi manusia pada umumnya yang paling berat adalah menunda-nunda sholat. Maka sudah seyogyanya bagi kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan berupa kewajiban sholat, yang diberikan keistimewaan berupa sunnahnya Rasulullah, dan juga diberikan keistimewaan berupa satu hari yang paling luar biasa, yaitu hari Jumat. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan cara memperbanyak amal ibadah, dengan cara memperbaiki sholat kita. Mungkin yang awalnya sholat kita telat-telat, sering terlambat, atau kadang-kadang kita sengaja maupun tidak sengaja mengakhirkan sholat. Kita mulai saat ini berusaha saling mengingatkan, berupaya saling menasehati untuk kita memperbaikilah sedikit demi sedikit. Sing awalnya akhir nemen dikurangi akhir nemen. Ojo dikurangi mana rotok tengah-tengah, dikurangi mana rotok awal, dikurangi mana sampai kita bisa melaksanakan sholat awal waktu. Bahkan kalau bisa
ketika azan baru dikumandangkan hati kita sudah tergerak untuk segera mengerjakan sholat. Walaupun itu susah, walaupun itu sulit, walaupun itu berat sekali bagi kita, tapi sebagai umat Nabi Muhammad yang mana kita sangat mencintai beliau sebagai junjungan kita, kita harus melaksanakan semampu kita, melaksanakan apa yang beliau ajarkan, yang semuanya itu datangnya dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, saya pribadi khususnya dan juga panjenengan semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kegampangan untuk menjalankan setiap kebaikan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan wa husnul akhlak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian untuk pertemuan pada minggu kali ini. Kita sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.